ini waktu saya nikah mau luar biasa deh. Kesalahan sih ada di pihak saya. Kesalahan saya adalah menjadikan dia sebagai saksi nikah saya. Jadi dari awal proses akad sampai resepsi kagak ada bener-benernya, kagak ada sesuai kaidahnya. Akhirnya kita agak sedikit cekcok, bersih tegang. Bayangin baru 5 menit selesai akad, dia langsung cabut mau ngopi. Itu kedua belah pihak udah hampir berseteru. Sebelumnya abang itu udah ngilangin kacamata calon mertua saya. Saudara Fuad Kasih Rahman bin Bapak Hedi memiliki mental yang jadi harus kuat, karena pada saat Bang Komeng menjadi saksi, seharusnya saksi yang mempermudah dan memperlancar acara pernikahan. Ternyata aku disengit. Bapak mau ngapain namu kemarin nih? Saya udah lagi repot. Saya banyak urusan. Ya kan? Saya diusir, Pak. Udah tahan-tahan maksa terus dia nih Bang, mau ketemu apa katanya. Udah saya tahan-tahan. Iya. Diusir, jadi saya kemari Pak mau nggak mau akhirnya. Itu. Nih, si Ade. Doyan nggak nih? Tuh, namanya rezeki ya kan. Wah, kan makanya saya main di sini. Seuntung Pak. Iya kan. Nih. Oh, cobain. Makanan Arab. Wah, Kacang Arab. kacang. Arab nih ente nih. Ini kacang Arab, bukan kacangku. Ini kacangku. Iya. Kacang Arab. Enak. Dia beda kacangnya emang. Iya. Kalau di Arab tinggi gede, kacangnya aja. Iya. Iya Dan ya. Lebih gede. Iya kan? Benar. Iya. Rasanya juga beda, ya. Ya kan? Oh, nu nggak bisa. Keras kulitnya Bang. Nah, iya, tinggal buka doang. Entar buka celananya dulu. Ada yang udah terbuka tuh. Tuh, nih. Nyambut, Deng. Putih. Gimana? Enak? Hah? Keras. Pahit-pahitnya. Rasanya gimana? Pahit-pahit gitu. Iya. Itu ada 10 tahun yang lalu tetangganya umroh dikasih. Anda aja udah nggak berani makan. Ada aja udah nggak berani makan. Enggak gini. Enggak kunyah. Tapi kan nggak mabok. Enggak. Ya, akhirnya jadi pahit ya. Padahal sebenarnya nggak pahit itu. Enggak ada kada luar saya kalau kacang. Nggak ada sebenarnya. Enggak ada kalau ada pahitnya doang. Iya gitu. Jadi Ini kira-kira pahitnya berapa lama ya? apa ya, menambah kepahitan hidup Anda aja. Ya kan? Berarti saya harus minum yang manis-manis dulu dong biar manis lagi. Tadi Bapak baru nyampe nanya saya kesibukan saya apa. Sekarang saya kebanyakan jadi saksi. Iya, saya sibukannya kan jadi saksi. Ini. Saya mau nanya. Oh, saya mau nanya. Jadi kesibukannya jadi saksi. Iya. Saksi apa? Saksi bisu. Nggak ada suaranya dong. Ya kan? Nggak ada suaranya kalau saksi bisu. Saksi macam-macam saksi apa aja sih? Saksi itu ada saksi gelap. Maksudnya Itu kalau supirnya juga supir batangan tuh. taksi. Saksi. harus peka kita kalau Jadi ngomong gini nih, harus peka. apa namanya ya? Kita dari depannya dulu, pernikahan. Nah, ini ya. Orang suka nanya, kapan lu kawin? Makanya ada yang bilang, kawin mas sering, nikah belum. nikah belum. Gitu. Kadang-kadang pertanyaannya itu. Maksudnya dia mungkin kapan kawin tuh, kapan berumah tangga atau kapan menikah. Iya. Ya kan? Jadi harusnya biar kacan berbicara masalah bukan kawin tapi nikah yang benar ya. Iya. Ada pernikahan si dini gitu ya. Iya, belum tentu juga. Bisa juga Mesaro. Bisa juga si Muna. Ya kan? Belum tentu Dini. Gitu. Iya, maksudnya kan kalau dini. Nah ini dini itu kan pernikahan yang umurnya masih muda gitu, namanya pernikahan dini. Kenapa ini Mas Saro dibawa-bawa? Dini itu belum saatnya, mungkin terlalu cepat. Kayak dini hari.
Dini hari itu paginya lebih pagi. Pagi-pagi sekitar jam 3 dini hari. Ya bisa ya dibilangnya. Jam 1 juga dini hari karena sudah lewat jam 12 itu. Dini mandi. Enggak mandi kalau dia cuma meriang kalau mandi. Jam 12 mandi meriang. Jam 12 lewat bisa dikatakan pagi. Pagi. Oh ya. Jadi begini. Kalau yang nasional kalendernya itu menggunakan kalender matahari. Oh. Bisa gitu ya. Makanya kalau dari jam mulai kita start jam 00, jam 12 malam atau disebut tengah malam. Umpamanya sekarang hari Minggu. Jam 12.00 lewat 1 itu sudah disebut hari Senin. Ya, benar. Ya kan? Satu aja. Iya, dia perpindahannya itu jam 12.00. 00. Kalau menggunakan kalender matahari. Kalau kalender Hijriah, itu kalender Islam banyak kan menggunakan bulan. Bulan Komariah. Jadi perpindahannya itu maghrib. Oh. Sekarang hari Minggu masuk maghrib itu udah ngitungnya masuk Senin. Senin. Oh, kalau udah maghrib Senin. Senin. Maghribnya jam berapa? Jam 4, jam 5? Maghrib itu tidak tergantung jam. Jadi tergantung bulan. Oh. Kan bisa maghrib itu tato 5:30, tato jam 6, tato jam 6 lewat, tato jam 6 kurang, kan gitu. Iya. Makanya kalau mau masuk puasa tuh dia berpatokan dengan bulan karena kalendernya berpatokan Komariah. Komariah. Komar tuh bulan. Makanya ada pelawak. Komariah. Paji Komar. Paji Komar. Paji bulan. Makanya kalau Pak Komar datang, wah datang bulan. Paji Komar tuh namanya Nurul Komar. Nah, Nurul. Cahaya bulan. Cahaya bulan Nurul. Bulan itu tidak bercahaya. Iya ya, sebenarnya. Yang bercahaya itu matahari. Matahari ya. Bulan itu pantulan dari matahari. Cahayanya. Kenapa bulan tidak bercahaya? Kenapa? Karena nggak pernah bayar listrik. Kenapa jadi ke bulan? Iya kan? Nah, itu kontrak patokannya. gitu. Bulan kontrak kali nggak sebayar. Patokannya ke situ. Kalau hitungannya bulan, kalau kalender nasional kan. Patokannya bukannya ayam. Ayam kan patok. Ayam matok. Yang matok itu Nah, ini. Haji Rudi Siti. Itu suka matok tanah orang. Ya kan? Itu patok juga tuh. Iya, patok bener. Iya kan, matok juga tuh. Matok. Matok-matokin aja nih. Iya, main matok. Ayam juga sama matok. Iya. Tapi kalau ayam makan. Kan. Kalau Pak Rudi matok tanah, itu juga makan. Loh, makan pendaringan orang. Habis jadinya tanahnya. Oh. Dikuasain. Iya, benar. Ya kan? Ya, betul. Nah, Balik lagi ke pernikahan. Balik lagi pernikahan. Batokannya adalah gitu. Tadi bulan. Patokannya bulan tuh. Bulan pernikahan. Iya, belum jauh ke pernikahan nih. iya bulan. Nah, Ada orang yang suka ditanya kalau belum nikah nih bercanda pada bercanda nih. Kapan nih nikah? nah itu kayak gitu. Bulan kapan? Heeh. Bulan Mei, dia bercanda Iya, gitu. iya. Maybe Juni, maybe Desember, maybe ya mungkin gitu maksudnya. Iya, benar. Bahasa Inggris. Iya, jangan. karena suka gitu aja kan ditanya, kapan lo mau nikah sama apa namanya si Via Valen? Nah, sih nggak usah jawab dan. Ya nggak bisa orang biar palennya enak. Mendingan kawin jangan sama Via Valen kalau nanti cocoknya. Pantes ya? Sama Via Patok. Bapia patok Yang itu. dalam kacang hijau. Itu bapia patok. Ya. Terus Nah, kadang-kadang memang yang selalu dipertanyakan itu pernikahan. ya, benar itu benar. Kalau lagi ngumpul keluarga, kapan nikah? Nah, itu benar tuh. Tapi kalau lagi ngumpul keluarga pada saat acara belasungkawa, nggak pernah ditanyain, kapan mati? Nah. Padahal mati lebih penting. Iya. Kalau kita udah siap dengan Iya, kematian. benar. Iya. Benar nggak tuh? Benar-benar Tersinggung nanti Iya. orang nanya masuk kapan mati. Itu yang belum pernah ya. Nekat kali kalau ngomong gitu ya. Orang lagi ngomong, kapan mati gitu ya. Sadar kita mati loh. Ya pasti mati gitu. Ini malah mati ya. Pasti mati. Iya. Listrik aja yang tegangannya tinggi pasti mati. Mati, iya. Di dunia ini tidak ada yang abadi.
Iya. Yang ada cuma Susman dan toko kaca. Iya, Abadi Susman. Toko kaca Ben, ada Ben. Abadi Jaya. Ben. Barata Ben ya dulu ya. Abadi Susman, Ben. Iya. Pernikahan balik lagi. Nah itu dia banyak orang yang suka nanya pernikahan. Iya, benar kalau ngumpul. Pernikahan itu sebenarnya tidak semudah apa yang dipikirkan. Kan begitu? Iya. Benar. Iya kan? Perlu macam-macam tuh Apanya? pernikahan. Hah? Perlu macam-macam biaya, Catering. ya kan? Itu lu paham. Mahar. Nah itu lu paham. Mahar tuh sebenarnya tidak perlu yang mahal-mahal. Apapun bisa. Mas kawin. Ya, mas kawin. Apapun. Ada yang suka seperangkat alat sholat, gitu. Ada yang cuman cincin 0,5 gram. Ada yang uang 1.000 perak juga bisa. Mas kawinnya. Ada yang ya alat sholat lah, alat apalah. Cuman waktu yang dulu ente pernah waktu itu minta nikah ame ibu ente nggak diizinin karena ente mas kawinnya minta seperangkat alat konstruksi bangunan ya. Itu traktor, truk yang buat angkut tanah itu Berat banget. Ya kan? Ya pasti nolak mah ente dong ya kan. Iya, bener Ya kan? berat banget Ngumpulin duit itu. segitu. Ini banyak. Ya. Kontrak. Iya. Parselnya gimana? Wah, fondasinya. Iya. Satu tiangnya bisa 100 juta itu. Makanya. Gitu. Mama ini mau jual apa nih kan? Jual rumah orang. Nah itu dia. Iya. Nah, jadi apa ya, mudah tapi tidak dimudahkan. Nah, gimana ya? Ini agak susah juga nih. Mudah kalau tapi tidak mudah gitu tidak maksudnya. dimudahkan. Dimudahkan. Maksudnya jangan disepelekan. Gitu. Karena ini memang sesuatu yang niat. Memang perceraian itu halal, tapi Tuhan membencinya. Gitu. Iya. Maksudnya kalau bisa nikah jangan sebentar-sebentar. Kan ada juga yang disebut kawin kontrak ya. Nah, itu tuh. Nggak tahu itu urusan lain ya. Gitu. Iya tuh. Nah, kalau bisa sampai muat yang memisahkan. Maut. Muat sih. Muat. Yang pada meninggal tuh gitu. Maut. Maut ya. Kenapa jadi muat? Maut bukan Lo bang. yang ngomong. Lagi nanya ke aneh. Dibang terbalik doang. Iya, tapi kan artinya beda. jadi beda. Muat sama maut. Maut. Kalau Jauh maut- banget. maut Maut ma- mati. Maut Manggarai Utara ya. Nggak, iya. Sekarang disingkat tuh dulu tuh. Aneh mau jadi Kalimantan mana deh. Maut Manggarai Utara. Maut di Manggarai ya. Maut. Marcella Manggarai Selatan. Oh, iya sih. Kalau aneh kan MTR. Apa tuh? Matraman. Iya, Matraman dalam, MTR dalam. Pal Batu mah nggak pernah kedengeran. Nggak ada. Masih kedengeran kampung ente, bonsai. Bonsai, kebun sayur. Pal Batu. Nggak kedengeran tuh. Nggak kedengeran orang Batu. Lebih kedengeran Saharjonya sama Tebet. Iya. Iya, itu. Udah gitu digusur lagi ya. Iya. Sama jalan Kain Kasa. Casablanca, namanya Ken Kasa. Ken Kasa mau bungkutan sunat. Iya. Aneh tuh, sunat pakai gituan. Ingat aja yang pernah diperban ya pala bawah yang diperban. Iya, sudah tuh pakai gituan tuh dan. Nah, Maut memisahkan. sampai Maut. maut misalkan karena apa ya? Kalau bisa ya seperti itu. Iya. Ya, terserah sih emang masing-masing. Semua juga bermasalah kan gitu. Iya, benar. Nah, kita tidak membicarakan soal itu soal kepribadian masing-masing Nah, aja. iya, nggak bisa kita melihat dari luarnya aja tadi. Apaan? Kita nggak tahu. Ya, mau beli payah. Kan pribadinya kan ya. Kalau beli payah kan hanya dilihat luarnya saja. Kalau kita cobain dalamnya diomelin kita ya. Malah Ya bener. kan habis kalau payah kalau durian masih bisa dicolek. Iya. Ya kan? Colek. Itu pun harus dibelah dulu Dulen. Kalau Kan ada yang congkel doang tuh cuman gitu tuh. Iya ada. Colek kayak pisau. Ya kan? Iya bisa. Ada durian tuh. Yang Bangkok dan segini gini. 1.500. Murah. Ini dan Kok bisa? milihnya pakai yang ini, yang ini. Oh. Yang ini semuanya gitu. Ya, itulah cara melawak yang baik. Itu Anda sudah penipuan itu, bohongin saya dulu. Jangan. Ya, balik lagi. Nah, jadi si tukang duren ini pengen menikah. Kok tukang duren? Nah, ini nih pernikahan ini. Pernikahan ini ya apa ya? Kalau bisa utuh sampai seumur hidup, Nah, itu- sehidup semati. Ya itu urusan orang. Ya, urusan orang. Kita cuman bisa mengetahuinya
maksudnya kalau kita mengadakan pernikahan. Nah, ini. Terus ada lagi yang kalau segi kebudayaan masing-masing punya budayanya sendiri kan. Itu beda-beda tuh. Adatnya tuh. Adatnya tuh. Ya kan? Kalau saya adatnya apa ya? Kalau saya pasnya adat apa kalau nikah ya? Adat bocah kan. Adat bocah juga. Tambeng loh adat bocah. Itu bocah tambeng. Gak usah diem. Nggak usah diem. Ini nyariin dulu. Mana yang mau kawin? Mana? Itu. Iya benar. Kalau Adat macam-macam adat nih nikah. ya kalau secara negara mungkin ada 2 pernikahan ya, sipil dan militer. Nah, ini nih sebel. Kalau militer tuh biasanya pakai pedang pora. Oh, iya tuh. Pedang. Tapi itu juga perwira ya. Saya nggak tahu kalau yang lain tuh. Semua angkatan tuh biasanya tuh pakai baju PDU. Wow, yang jas itu. Kok PDU? Upacara. Pakaian dinas upacara. Oh, PD Pak Dinas upacara. Kalau umpamanya pas PDU. pas perayaannya biasanya pakai apa sebutannya dia baju kayak tadi tuh yang kita lihat putih-putih gitu kayak buat diajak makan malam tuh. Saya lupa tuh ada pangkatnya juga. Oh, yang tadi iya yang kita yang lihat pakai tuh kondangan tuh tadi. kondangan saya tadi Ya, kondangan. tadi si bapak kondangan bukan menghargai tamunya kayaknya, numpang makan. Iya, oh gitu ya, benar. Nah kalau terus ada lagi yang buat menggunakan adat, ya kan? Pokoknya adat Sunda, adat Betawi, Sipil tuh berarti. adat, ya militer juga bisa aja menggunakan adat membeli rumah ceweknya gantian, tapi memang upacara militer itu harus ada. Kan biasanya ada 2 kali perayaan. Sebenarnya sih nikah itu nikah aja jab kabul udah sah. Perayaan itu biasanya supaya tidak menimbulkan fitnah. Oh. Habis nikah nih Pak Rudi nih. Iya. Habis nikah nih berdua minggu nih. Nah, ini contoh ya nggak mungkin masa ente kawin sama rengginang belum digoreng. Iya. Menikah nih Pak Rudi di sini nih. Ada perayaan nih, ngundang tetangga. Jadi tetangga tahu. Nah, Pak Rudi udah laku gitu. Iya, Gitu kan. terserah deh mau laku mau Udah, kagak. jadi- Yang penting jangan Pak Rudi nikah terus tinggal di sini. Tetangga lihat Pak Rudi bawa cewek siapa ya? Pak Rudi kok tinggal sama cewek tuh? Belum ada yang tahu tetangga. Iya, nanti orang-orang, kalau Pak Rudi kumpul kuda gitu kan. Kumpulin kancing buat main itu tuh. Iya kan orang menduga kayak gitu ya Dan ya. Kalau nggak diramein gitu nggak Iya. tahu, karena nggak tahu kan. Iya. Nah. Makanya ada juga ya. Jadi rame-rame. Kalau nikah siri, sah gak tuh? Nikah siri itu nggak tahu ya kalau kayaknya nikahnya tetap dengan ijab kabul juga ya. Iya sih. Tapi tidak ada surat kayaknya secara negara. Iya. Secara negara tidak ada tuh. Jadi kalau Pak Rudi nanti punya anak, kayaknya aktenya apanya nggak tahu, bisa repot kali ya kalau Iya mungkin karena nggak ada surat-surat sahnya dari pemerintah mungkin gitu ya. apanya. Kalau nikah siri, kalau nikah siri menurut agama sah, tapi menurut pemerintah karena tidak ada surat-suratnya kan gitu ya. Apa benar gitu? Nggak tahu, saya bingung. Nggak tahu ya. Dia mau kawin pakai surat tapi mau pakai urat nih. Mau lah kawin mau pakai urat ya, mau pakai surat. Iya. Ya apa ya? Ya kadang-kadang kan bisa dijadikan nanti kasihan deh gitu. Iya, anaknya kasihan nih. Mungkin ya dari soal warisan, soal apa warisan, juga. bener. Soal, enggak, saya juga nggak begitu paham itu. Iya. Karena saya tahu sirih itu cuma 2, merah sama hijau, itu aja. Siri. Iya, sirih. Itu mah daun. Iya, daun sirih maksudnya yang saya tahu itu. Beda Dan dong. bisa dimakan sama kapur, Warnet. kulaga, Iya. terus dibungkus, makan, Iya. terus dan pakai gambir juga tuh. Ya. Makanya kan gambir udah nggak ada lagi tuh. Nah kenapa mah? Dimakan nenek. Iya. Itu ke lain tuh nyiri nenek-nenek nyiri gitu. Gambir itu Nah, dibuat sama orang Belanda pan gambrier apa gitu. Cuman orang Betawi menyebutnya enak aja gambir gitu. Padahal nggak ada hubungannya sama buah gambir, nggak ada hubungannya. itu Yang di Jakarta. Nggak mungkin ada. karena orang Indonesia mengucapnya pengen enaknya aja kali. Ya memang begitu, Gitu. memang
kebanyakan ya seperti itu sekarang. Gambler. Kayak contohnya yang saya pernah ngomong waktu itu, udah berapa kali di Komeng Info juga pernah ngomong kayak Belanda nanya itu gunung apa ya, dari dulu kan Gunung Krakatau tuh suka batu-batu. mungkin TBC kali itu gunungnya, batu mulu. Tenggorokannya kering kalau nggak. Iya bisa, kurang minum tuh. Iya. Nah sering batuk-batuk dan juga pernah mengalami ledakan yang dahsyat pada saat itu, sampai abunya tuh sampai ke Australia, kemana jauh itu. Oh itu. Itu Anak Krakatau tuh. Krakataunya waktu Krakataunya. itu. Kalau anaknya kan waktu itu seumuran sama bapaknya kan. Ada gitu. Teman di PAUD apa ya? Ada kakak tuh. Emaknya nih, Emak dulu. Krakatau nih. Kalau anaknya nih suka timbul tenggelam nih, nongol turun. Saya nggak tahu gunungnya yang naik turun apa airnya yang turun naik, saya nggak. Iya benar-benar itu. Ya, saya pernah sih ke sana waktu itu sama teman saya, waktu itu diajakin pakai jet ski lagi sama waktu itu Bupati Lampung Selatan. Mau ngeliat Krakatau gitu ya. Bener naik turun tuh. Iya, saya nggak tahu, makanya kayaknya airnya mungkin yang surut. Oh, baru kelihatan. Karena kan kalau pulau itu sebenarnya kan sampai dasar. Naik jadi lebar, jadi pulau kan gitu. Nah, gunung ya begitu. Ada itu kayak macam pulau yang ini Christmas Island. Christmas Island tuh pulau dari Pulau Jawa tuh jaraknya cuma 360 km. Tapi dari Australia itu jauh sampai ribuan kilometer lebih jauh lagi dari Pulau Jawa. Tapi itu punya Australia sekarang karena dulu kan dijajah Inggris kan. Nah itu kan sebenarnya hanya gundukan sebuah gunung. Nah, itu juga bahaya bisa. Nutus itu. Ada penduduknya cuma beberapa. Ada suku Melayu, ada ya macam-macam lah di situ. Tapi sedikit, cuman 1000 apa ratusan penduduknya di situ gitu. Maksudnya itu dari sebuah gunung. Nah waktu itu kan memang sempat ditanyakan, balik lagi ke Krakatau nih. Sempat dipertanyakan itu gunung apa namanya? Orang Betawi ditanya, kagak tahu. Belanda bilang, oh Krakatau gitu. Ada beberapa kata yang Cuma gitu doang. yang salah pengucapan. Nggak tahu jadi Krakatau. Iya. Nggak tahu. Iya. Oh Krakatau. Oh, Belanda bilang kayak gitu. Belanda Kan. itu. Tidak boleh itu Gunung Krakatau. Aduh. Gitu. Masih Belanda tuh. Iya nih. Ini pernikahannya sampai ke Krakatau ini. Ini Krakatau udah kelar nih. Balik lagi ke pernikahan. Tadi kan pernikahan gara-gara pernikahan siri sih nih. Di siri. Nah, sekarang pernikahan. Siri tadi Pernikahan. kemana bisa ke Krakatau? Makanya Gambir. ke siri ke Gambir dari Saya Krakatau. agak lupa tuh yang Gambir tuh siapa gitu ya, orang Belanda gitu ya. Makanya jadi namanya Gambir. Kalau yang ininya sih. Pernikahan aja udah dah, jangan pikirin Ya, ini balik lagi dulu nih. Pernikahan kan ya. Ada beberapa persyaratan di situ. Untuk mengisi pernikahan juga ada beberapa, ada penghilir, ada Penghulu kali. Kok penghilir? Penghilir apa? yang ngawinin. Penghulu. Penghulu. Penghilir. Padahal salah dia salah ya. Kan ada hulu ada hilir. Lah iya kan, itu kan lain. Ini penghulu, tetap penghulu masa ada penghilir. Kayak Ben Hill, Ben Hill. bendungan hilir. Itu udah hilir tuh, hulunya ada mungkin di Jawa Barat nih. Dari atas tuh air turun. Iya. Nah dibikinlah bendungan. Jadi bendungan yang udah mau di ujung nih, Ben Hill, Ben Hill, bendungan benang hilir. hilir. Iya. Bendungan hilir. Karbela deketnya situ. Karbela, Karbela. karet belakang. Oh. Ada lagi karet ketahuan, Apa tuh? karet tengsin. Karet tengsin dia, karet tengsin dia, karet tengsin. Karet Iya. tahuan ya. Iya. Jadi ada nama-nama juga kan, kayak Bonser. Itu banyak disingkat-singkat ke Bonsre. Kebun serai. Lu ada STM Bonser Iya, apa Bonser, namanya? Bonjer, Bonjeruk, Kebun jeruk, Bonta, kebun tahu, Bontai. kebun Tahu, ada buat tahu. kebun tahi. Bentuk kayak ada iya. Kebun kosong kan orang udah Iya. mulai sekali ya. Yuk kosong tuh kebun kosong. Orang kebelet jadi situ aja. Biar iya, Bang. Udah sore nih. Belum Pak, ini masa nikah ini. Penghulu. Iya, ini masalah penghulu nih. Penghulu. Nah, itu syarat-syaratnya harus ada penghulu mau nikah nih. Iya benar. Ada Terus? pengantin. Pengantin kedua mempelai.
Pengantin 2 mempelai 3 dong. 2 dong, kedua Itu mempelai. ada disebut pengantin, kedua mempelai udah 2. Enggak usah. Terus pengantin atu. Beda. 3. Namanya pengantin. Masa kawin ada segitiga cinta segitiga. Enggak, Pak. Ini sekarang coba. Jadi begini Pak Rudi, menikah itu tidak harus ada si wanitanya. Nah, gimana? Harus ada lah. Ada yang umpamanya dinikahkan si cowok. Heeh. Ya saya terima nikmatnya. Nikahnya kok nikmatnya. Nikahnya nanti baru nikmat. Nikahnya dulu, Pak. Kalau udah nikah sah dulu baru nggak bisa nikmat. nikmatin lagi. Enggak dulu, nggak bisa, Pak. Masa sembarang seperti itu. Jadi saya terima nikahnya Nikahnya dengan mas Dengan kawin. mas kawinnya dengan, apa? Ceweknya nih umpamanya nih. Mumun binti Ketimun Rengat umpamanya gitu nih. Iya. Nah, udah tuh dinikahin tuh si cowok. Ya. Suka nggak ada ceweknya. Ditaruh di mana gitu. Apa di kulkas, apa di mana? kok tahu cewek Ya kulkas? maksudnya Kan nggak ada. coklat. Nggak ada di situ. Iya. Ada juga yang nikah memang di situ. Nah, Terus suka ditaruhin kerudung tuh. ya nah. Digituin tuh. Ya. Ada juga. Nah. Tapi si cowok tetap yang ini Iya. cuma ngeliatin aja si ceweknya. Itu kan sama walinya si cewek si cowok tuh. Nah, iya. Ya kan? Kalau nggak ada wali, ya mungkin bisa Gigi atau Sleng. Enggak lain. Atau Dewa lain. 19. Ini bukan band ini. Ahmad Band. Ini mewakili. Iya, wali itu. wali itu mewakili. Mewakili, bukannya band ada slang ada. Tapi kalau wali itu. kayak wali penyembar agama, wali bukan mewakili katanya aulia apa-apa gitu ya. Kalau ini wali memang yang mewakili, kayak wali kota dia mewakili rakyat tersebut. Makanya wali kota Jakarta Pusat. Nah, dia mewakili warga yang ada di Jakarta Pusat. Disebut wali kota. Ya kan? Nah, kali ini juga wali yang menikahkan yang mewakili si pengantin cewek dong. Cewek. Perempuan. Lah, memang perempuan sama cewek beda. Oh, beda. Loh, bedanya? Iya. Kalau Perempuan? dia lemah lembut. Oh, beda ya. Saya tahu perempuan sama ibu cewek. Cewek lemah lembut. Tuh, sama itu. Sama juga. Bedanya di mana? Tegas dikit. Ini bedanya di mana ini saya? Jangan dibohongin. Saya jadi malas nanyanya. Bedanya beda gitu. Mungkin beda duduknya kali ya. Kalau perempuan Iya. kan Nah, lebih oh, kemari. iya, Kalau kemari, cewek kan kemari. bisa begini. Iya. Kali Oke, katanya. iya. Pokoknya sama lah. Ente kadang masalahin mulu sih. Bukan masalah Karena ini. ada masukin ke pole ngobrolin kacang. Kacang yang udah 10 tahun. Pahit banget tuh. Pahit banget. Ya, balik lagi nih. Wali. Wakilin pengantin. wali. Wali itu Harus dari mana? Gua kok berhenti. Saya mikir, masa saya nungguin harus balik apa? itu arus. Oh iya harus. Ya jadi Orang harus. mudik baru ada Ya. arus balik. Wali itu harus. Nah ini harusnya apa? Harus yang sedarah. Begitu. Iya. Makanya tuh sebelum dia nikah dilihat tuh darahnya. Oh yang ini juga sama. Tegas, Paman, tegas. Bukan darah itu. Bukan darah itu. General. Ya. Bapaknya. Ya, sudah Bapak sudah cewek. bapak cewek. Bapak udah meninggal. Bapak yang udah meninggal bisa adik bapaknya. Oh, paman. Paman. Atau abang bapaknya. Pomon. Nah, iya kan adik paman. Kalau abang ini pomon ya. Pok Siti. Wah, Wah. Pade. Ya sama lah paman. Bisa, Kalau sebenarnya bahasa paman Indonesia ya, sama. paman mau atas mau bawah. Kalau Jawa kan Pak Le. Pak Le, iya. Kalau orang Sunda Wa memamang. Oh, mamang, iya. Kalau bawah mamang atas Wa. Wah, iya bener tuh Kalau mamang. Betawi ada Wah. encing ada encang. Encang. Ya kan. Cincang. Terus ya gitu deh jadi Iya. gitu. Nah, dia kalau tidak ada. Ah, Tadi diwakili. bapak nggak deh. Nggak ada. Paman nggak ada. Terus uangnya Uangnya nggak ada. uang nggak ada. Semua nggak ada. Lah nggak usah nikah. Lah kagak disape-sape. Enggak direstuin. Pengantin laki juga nggak ada. Pengantin laki juga nggak ada. Lah lagi ngapain ngomong gituan? Lah kita ngomong nikahnya karena kan ada kedua pasang. Iya. Gitu ngapain ngomong gitu. Abangnya. Nah, abangnya benar.
Bisa. Tapi pernah tetangga aneh waktu itu di Matraman mau nikah, walinya abangnya nggak dikasih. Loh, sebut kemana? Kok Karena abang basuh. Mau ambil rapot. Lagi lewat dipanggil. Iya. Lagi lewat dipanggil. Orang bingung. Ini abangnya dia. Abang tukang bakso itu? Abang tukang bakso punya abang. Punya abangnya lagi. Abangnya nih mempelai wanita. Kalau nggak punya abang, Dit, anak pertama nggak punya abang laki. Nah itu ke paman. Kalau nggak ada paman, bapaknya. Iya, bapaknya dulu awalnya sih. Bapaknya nggak Kalau ada. semuanya dia anak pertama, bapaknya nggak ada, pamannya nggak ada, omnya nggak ada. Iya. Adik bisa? Adek. Nggak bisa. Oh, adiknya nggak boleh. Bisa kalau laki pokoknya. Ah, Laki. yang penting laki. Pokoknya asal nggak boleh ame cewek Oh. walinya. Walinya cewek itu cowok. Cowok. Walinya cowok juga cowok. Oh. Kalau nggak ada siapa-siapa. Nah, gimana tuh? Wali hakim. Oh, adik. Oh iya. Negara benar, udah Mas, serahkan ke negara Iya, semua. benar. Jadi dari negara. Negara yang nentuin. Ya, karena di KUD itu ada wali hakim. Wali Nanti hakim. bisa disiapkan dari KUD-nya tersebut. Selain menyiapkan penghulu juga KUD? menyiapkan wali. Ini sangat salah lagi nih, ini nggak didengerin. Ini KUD. Nggak didengerin nih. Ini bukan yang masa nggak dengerin KUD. Dia salah. Kok pasti unit desa. Lah, Tegas, makanya tegas. dia mau kawin sama alang-alang. Tukang tato alang-alang. KUA. Nah, Lu KUD. Ya itu mungkin yang awal. Ini KUA. KUA. Terus ada KUB, kali KUC, ini KUD. Kan ini bukan huruf, Pak. Ya huruf semua KU. Iya, saya tahu. KUA A. Tegas. KUD D. nah. Kan? Kalau Bapak KUD. KUD. Dulu kan di rumah suka dipanggil. Iya. KUD tau Bapak? Iya, kan gitu, Pak. Ini KUA. Singkatan. Singkatan Iya. kantor unit desa. Kok kantor urusan agama. Oh, Itu. Gitu. Yang menikahkan. si penghulu. Kok penghulu? Yang menikahkan kedua mempelai. Dia kan penghulu. Ya penghulu yang menikahkannya. Nah, dia itu di KUA itu menyiapkan juga wali hakim. Ya, benar. Kalau tidak ada, Ya. wali hakim. Kalau semuanya nggak ada nih, Iya. negara akhirnya yang ngurus. Kita serahkan semua negara. Kan kita hidup nih bernegara di suatu negara. Makanya kalau ada sesuatu udah urusan negara. Iya. Harusnya Apapun negara. ya harusnya segitu ya. Iya. Gitu. Nah, Apa? Ya, satu harus urusin ke negara. iya dong. Ke negara nggak ada kerjaan ngurusin kita ya. Ya memang harus ngurusin rakyatnya dong. Urusan apapun ada semua solusinya di negara. Makanya, wah, saya sebatang rokok nih. Sebatang kara. Iya. Sebatang kara masa rokok? Iya, Sebatang kayak kara. tadi. Nggak ada apa-apanya nih. Udah minta wali hakim. Wali hakim. Dia nih. Nah, itu disiapkan nih. Kalau udah benar-benar nggak ada. Udah. Karena kalau tidak ada walinya, itu tidak Alfian. Sah. Alfiansa. Saya tahu itu namanya Alfian siapa? Iya. Enggak sah. Alfian sah. Sah. Enggak sah. Nggak sah. Jadi Alfian komeng. Alfian sah. Ya. Nah, jadi harus ada itu. Sah tuh jadi. Mana? Alfian sah kalau Ya. ngerti ya. Nah, udah tuh. Ada Pengantin. pria wanita, ada wali, Ada wali udah. Ada wali. ada penghulu. Ada penghulu. Nah, semuanya harus berakal sehat. Oh. Iya, masa wali bapak kawin walinya orang gila, padahal racun merah. Iya benar. Kalau laki memang suka tidak perlu wali, tapi kalau memang ada boleh, tapi harus laki juga. Gitu. Berakal sehat. Nah, saksi itu, Bang, saksi. Nah, itu ada nih. Saksi. Saksi kan? Menikah kan harus ada saksi. Kalau nggak saksi juga kadang-kadang sah apa enggakkan gitu. Saksi ditanya tuh, sah gak sih? Iya, pasti Sebenarnya bukan Nih, saksi. sebenarnya hanya mengatakan sah aja. Itu dia juga harus paham. Dalam dia memberikan mas kawin apa-apanya sah nggak, apanya gimana nggak, gitu juga. Dia harus mengamati juga. Tidak hanya sekedar ngomong sah. Itu nanti ada tanggung jawab juga. Oh, berat tuh. Nggak sembarangan. Itu berat itu ya. Ya nggak berat kan, dia kan cuma pakai baju celana Enggak, doang. maksudnya. Kecuali dia manggul-manggul beras. Kan bukan begitu ya. Maksudnya Itu kan nggak lain lagi. begitu. Itu bagian catering. Iya, saya kan tahu namanya saksi itu beratnya, tanggung jawabnya terhadap Bapak minum asin.
Nah kalau udah ASI segede gini, ini udah banyak yang nyedot nih. Iya bener Pak. Anak korek juga ngap Pak. Iya. Gitu bener. Ini kalau udah mau dinikahkan udah nggak mau pengantin cowoknya nih. Kenapa Bang? Wah udah gede banget. Iya bener. Nah, iya udah matang di pohon nih. Matang di dada jadinya. Ya terus sah. Ada saksi, sah kan saksi? Tanya kan gitu tuh ya. iya itu hanya sebagian dari kesaksian aja. Maksud saya tidak hanya sekedar sah. Sebenarnya saksi juga harus paham ini. Siapa nih cowok, siapa nih cewek kan gitu. Memang ada saksi dari cowok, ada saksi dari cewek. Tapi ada saksi yang nggak tahu. Kamu saksi apa? Saksi konsumsi. Seksi itu, ujang ronda. Kalau saksi urusan yang lain itu ada namanya Lembaga Perlindungan Saksi LPSK. Oh gitu ada ya? Ada. Lembaga saksi. Nanti saksinya takut hilang, takut itu ada lembaga perlindungannya. Tapi kalau saksi nikah mah kagak. Iya ya, nggak sampai ke sono ya. Yang saksi nikah doang, masuk ke sono lembaga-lembaga. Ke KUA kalau itu. Iya urusannya. Tapi biasanya juga kan di gedung atau di rumah. Iya. Kalau memang mau biasanya nggak ada tempat, nikahnya pengen di KUA ya boleh juga. Ada yang bikin di musola juga ada Bang, di masjid. Kalau pas akad nikah. Mungkin tergantung biayanya. Iya. Ya, manggil kan Bang KUA, bisa mau manggil di rumah, kan biayanya beda lagi tuh ya KUA ya. Datang ongkosnya belum gitu ya. Ya Pak ya. Kalau ada juga yang sampai nikah di KUA emang tidur di KUA. Loh, kok bisa gitu? Itu nggak tahu bapaknya kepala KUA situ gitu. Jadi ya biasanya dibikinin rumah tuh. Iya benar. Iya, benar. Kayak ini yang mengurus sekolahan, ya tidurnya di sekolahan itu. Ini KUA tidur di situ. Kepala sekolah juga gitu kan. Kepala sekolah biasanya dibikinin rumah di sekolahan. Kayak Kapolsek. Ada namanya Rudin rumah dinas, jadi belakang Polsek. Makanya berarti tidur di Polsek. Semua. Koramil juga kan ada rumah dan Ramil. Rumah ya kayak gitu. Biasanya ada juga sih yang pulang kemana. Pulang, iya. Ya kalau pulangnya umpamanya Koramil Cibinong. Terus rumahnya di Surabaya. Yang kesian juga kalau bolak-balik gitu. Gimana mungkin jauh banget. Iya makanya dikasih rumah dinas, Iya, ya tinggal di rumah situ, dinas. iya. Kalau cuma deket-deket kayak Cibinong, Koramilnya rumahnya di Pabuaran, kayak dekat rumah bapaknya, ya masih enak deh gitu. Ya walaupun tidak mengisi rumah dinas itu sih sebenarnya. Pernikahan lagi. Ya, balik lagi kita pernikahan. Iya. Pernikahan tadi ada saksi. Nah, Bapak kan saya tahu nih, Bapak ini pernah jadi saksi nih. Udah beberapa, saya tahu nih Bapak nih. Oh, Bapak jangan pelongo-pelongo aja deh, jangan belaga mikir nih Bapak nih. Bapak pernah saksi nih. Ya kan, yang sudah-sudah, Pak Jarwo aja. Pak Jarwo mau saksinya komeng nyerah. Pak Jarwo kan udah nikah lama. Enggak, anaknya. Bukan saksinya bukan komeng, nyerah. Ini apa kenapa nih Pak Komeng punya saksi? Ini Pak Komeng udah saksi ada 3 kali saya lihat tuh. Saksi ada 3 kali. Kalau hitung sih lebih ya. Tuh kan lebih. Tapi alhamdulillah lancar ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Bapak bisa lihat di file-file ini nih. Nah, ini Bapak nih. Cicit lo cari itu ya. File-file yang nikahin kalau memang nggak ada. Ada juga sih yang di YouTube-nya orang. Ya saya izin nih. Pada yang punya YouTube, mungkin si Ocit mau ngambil dari YouTube yang ada. Cuman pas saya jadi saksi. Nih Bapak lihat nih. Ini saya mau bener nih lihat. Iya, coba. Saya nikahkan anak saya Hilda, anak kandung saya kepada anaknya,
dengan mas kawin berupa perhiasan 10 gram 0,1 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri Bapak Ratu Nurhilda dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kejadiannya di tahun 2017 waktu saya nikah yang pertama kali. Iyalah pertama, kedua. Waktu itu kebetulan Bang Komeng saya minta dengan terhormat untuk jadi saksi nikah saya sama Kang Maman waktu itu. Nah kebetulan ada tulisan ucapan ijab kabul untuk saya di depan saya itu. Nah sebelumnya abang itu udah ngilangin kacamata calon mertua saya. Itu udah panik tuh mertua, nyari-nyari kacamata di mana nih. Padahal dia waktu itu udah mau bacain ijab kabulnya. Akhirnya Bang Komeng gak tega kali ya, langsung dikasih tuh kacamatanya. Tapi tetap dia nggak mau ngaku kalau itu dia. Nah pada waktu pembacaan itu tulisan masih ada di depan saya waktu itu. Begitu pas saya mau berjabat tangan, panik seketika. Ini tulisan kemana nih? Udah nggak ada lagi. Udah feeling saya udah jelas saya nih. Orang sebelah saya ini nih yang berdiri. Bang Komeng itu yang megang kertas untuk ijab kabul saya. Untungnya alhamdulillah saya hafal apa yang harus saya ucapin. Baru begitu pas udah selesai dia pembacaan sah, dia ditanya tuh sah, dibuka. Ya sih cocok sama. Udah tuh pada ngakak tuh semua orang yang ada di situ tuh. Emang dasar ya namanya Bang Komeng ya. Saya mah udah bakalan siap lah gitu, udah bakalan siap. Kapan yang akan terjadi sama pernikahan saya udah siap gitulah kalau menggunakan jasa Bang Komeng sebagai saksi nikah saya. Mungkin saya bukan orang yang pertama, tapi mungkin ada orang lain yang juga jadi korban kejahilannya Bang Komeng. Gila tuh orang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fuad Kasifurrahman yang kemarin 1 minggu yang lalu baru melaksanakan pernikahan bersama istriku tercinta namanya Riantika Primadani. Kebetulan Bang Komeng menjadi saksi dalam pernikahan aku dan istriku karena memang kebetulan aku dan Bang Komeng masih ada ikatan keluarga gitu, yang dimana Bang Komeng adalah kakak sepupu aku. Terus kemarin pada saat pernikahan ada hal yang membuat aku memiliki mental yang jadi harus kuat karena pada saat Bang Komeng menjadi saksi seharusnya saksi yang mempermudah dan memperlancar acara pernikahanku, ternyata aku disengin gitu, kaki aku digeli-gelikan, kaki aku ditendang-tendang. Untungnya mental aku kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Fuad Kasifurrahman bin Bapak Heri Samsuri, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Riantika Primadani dengan mas kawin emas 10,13 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Riantika Primadani binti Jupri Karno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Ini waktu saya nikah mau luar biasa deh. Kesalahan sih ada di pihak saya. Kesalahan saya adalah menjadikan dia sebagai saksi nikah saya. Jadi dari awal proses akad sampai resepsi kagak ada bener-benernya, kagak ada sesuai kaidahnya. Contohnya ya, dari awal akadnya aja gue udah dikerjain sama dia. Dia bilang dia nggak bisa datang. Bayangin, dia bilang nggak bisa datang jam 3 sore, akad jam 4. Gimana nggak stres tuh gue. Tapi akhirnya dia bilang oke deh, datang deh. Tapi jemput aneh di Hotel Mulia. Karena kan gue nikah di Menpora ya. Kan nama Hotel Mulia lumayan lah ya, nggak jauh-jauh banget. Cuma kan dia mintanya dijemput nih. Saya nyuruh orang, namanya Fadil tuh.
Fadil saya suruh jemput Dil di Hotel Mulia kamar 708 kalau nggak salah. Pokoknya intinya ada di lantai 70. Fadil ke sono, nggak ada setengah jam dibalik lagi tuh. Dia bilang, "Bang, lantai Mulia hotel Mulia lantai cuma sampai 40." Ternyata dia dibohongin. Dia dari tadi udah ngumpet di satu ruangan yang ada di Menpora. Tapi ya oke lah. Semua termaafkan saat dia datang di meja akad dia membawakan hadiah jam tangan. Jam tangan yang dibawa itu merupakan jam tangan yang khusus buat pernikahan gua, ada fotonya Bang Komeng dan dibikin couple. Wah, so sweet banget kan. Buat gua semua sudah termaafkan. Dan namanya orang akad nikah kan nggak mungkin dibercandain. Tapi nggak buat Komeng. Selesai akad nikah, kita semua salam-salaman, nangis-nangisan. Bang Komeng selesai bilang sah, kerjanya dia itu cuma bilang sah doang. Habis itu dia izin pamit. Dia bilang mau ngopi dulu sambil nunggu resepsi. Begitu masuk ke sesi foto bersama, foto bareng buku pengantin dan juga foto cincin pengantin, dua keluarga gua, keluarga bini sama keluarga gua hampir ribut. Kenapa hampir ributnya? Gara-gara cincin nikah kan diserahin sama pihak wanita. Kata pihak wanita udah diserahin ke pihak cowok. Pihak gue nggak merasa udah diserahin cincin itu. Akhirnya kita agak sedikit cekcok, bersih tegang. Bayangin baru 5 menit selesai akad. Dia langsung cabut mau ngopi. Itu kedua belah pihak udah hampir berseteru. Udah hampir ribut. Hingga ada satu nenek-nenek dari pihak keluarga gue bilang, tadi kalau nggak salah dibawa deh tuh sama Komeng. Ternyata cincin kawin gue dibawa sama Komeng. Dan saat gue telepon dia nggak ngaku. Alhasil apa? Kita foto nikahan, foto couple, bawa buku nikah, nggak pakai cincin, pakai jam tangan pemberian dari dia. Jadi begini kita fotonya. Jatuhnya kayak orang mau adu tinju. Kayak orang UFC sebelum tanding diketemuin dulu. Begini foto kita, kayak ngajak ribut. Cincin gua, dia nggak ngaku diumpetin sama dia. Nah, dia bilang ntar aneh balik lagi pas resepsi. Skip, masuklah ke proses resepsi. Resepsi itu jam 7. Jam abis Isya, jam 8 rombongannya Bang Komeng belum datang. Itu setiap orang yang salaman sama gua, ngelihat cincin kawin kan sebenarnya pengennya kan ngeliat arah ke tangan gua. Nggak ada apa-apanya, kosong, sepi. Semua tuh kayak, nih orang mas kawinnya pakai cincin, apa pakai air putih sih? Kagak ada. Hingga datanglah rombongan Komeng dan kawan-kawan. Mereka datang jam 8 lewat. Mereka tidak cuma, maksud gue tuh mereka nggak datang tangan kosong. Lebih tepatnya mereka membawa makhluk hidup lainnya, yaitu kambing. Kambing udah dimandiin sih, udah dipakein baju sih, tapi dilepas di acara resepsi nikahan gua. Itu kambing membabi buta, itu kambing jadi babi, membabi buta. Akhirnya ada satu arahan, karena ada orang penting di nikahan gua, Bapak Agung Gumelar. Tolong dong, kambingnya ditangkap dan diikat. Diikutin deh tuh, ada satu orang, Vidi Bule namanya, nangkap itu kambing dan diikat. Diikatnya di bangku pengantin. Kagak ada tamu yang mau salaman sama pengantin. Ini bangku pengantin gue diberakin, dikencingin sama tuh kambing. Wah, luar biasa dah pokoknya. Jadi kalau ditanya siapa manusia paling iseng, ya Komeng.